Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita seringkali merawat sesuatu, mengusahakan sesuatu. Dan di dalam konteks hidup beriman tentu kita sedang mengusahakan hidup yang baru di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh karya keselamatan Kristus, kita menginginkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berkenan di hadapan Allah. Dan dalam hal ini ada gambaran yang bisa digunakan bahwa kita itu sedang berusaha menumbuhkan sesuatu di dalam hidup kekristenan kita. Dan ternyata di dalam konteks menumbuhkan ini ada banyak tantangan kehidupan. Sebagaimana seorang petani yang berusaha menumbuhkan tanaman di kebunnya, di ladangnya, atau di sawahnya, ada banyak hal yang perlu dilakukan, dan dalam hal ini terkait juga dengan adanya kemungkinan hama yang muncul di kebun, ladang atau sawah yang diusahakannya. Apa yang perlu dilakukan terhadap hama-hama itu? Tentu yang paling baik adalah memusnahkannya. Nah, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat Kolose dan sedang mendorongkan supaya mereka memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, maka Rasul Paulus memberikan saran yang sangat tegas terkait dengan hal-hal buruk yang bisa membuat mereka terhambat untuk menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, saudara-saudara, seperti seorang petani yang ingin menumbuhkan tanaman yang baik dalam hidup kekristenan yang dijalani, maka ada tanaman lain yang bisa muncul di dalam proses itu. Dan kalau petani yang sedang mengusahakan sawah, tanaman yang di luar padi yang ditanam itu biasa disebut sebagai gulma. Dan ketika kita melihat bagaimana seorang petani melakukan proses supaya gulma itu hilang dari sawahnya, ya dengan cara mematikannya. Dan itu butuh ketekunan yang sungguh-sungguh, butuh proses yang panjang. Saya sering melihat karena di seberang perumahan tempat saya tinggal masih ada banyak petak sawah yang diusahakan. Dalam 1 tahun saya bisa melihat sekitar 3 kali lah proses petani itu, mulai dari mengusahakan tanah sampai akhirnya panen. Yang menarik, sejak padi itu ditanami, dengan sangat sering petani ini mengusahakan supaya hanya padi saja yang tumbuh di sawahnya. Maka dengan kesediaan untuk merawat tanaman yang baik itu, maka dia sangat sering mengusahakan supaya tanaman-tanaman lain di luar padi akan disingkirkan, dimatikan. Dan itu juga yang disarankan oleh Rasul Paulus, supaya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kemanusiaan baru kita, maka ada hal-hal yang perlu
dimatikan. Dan Rasul Paulus mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan di situ disebutkan yang dimaksudkan dengan yang duniawi itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Ini yang menjadi tantangan hidup beriman yang besar, karena seringkali di dalam konteks hidup kita sebagai pribadi di dalam Tuhan masih saja akan diperhadapkan pada hal-hal yang cabul dalam hidup kita. Hal-hal yang najis, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan itu bisa muncul dari nafsu kedagingan kita. Mungkin nafsu ingin memuaskan diri sendiri, tetapi juga nafsu jahat yang ingin menguasai hal-hal yang di luar diri kita untuk menjadi milik kita. Dan kalau itu dikaitkan dengan keserakahan, bisa jadi itu akan berkait dengan harta duniawi. Dan kalau keserakahan itu dibiarkan tumbuh, maka dia akan terus berusaha menarik hal-hal yang sifatnya harta benda itu seolah-olah sebagai yang utama di dalam diri orang ini. Dan itu oleh Rasul Paulus disetarakan dengan penyembahan berhala, karena menjadikan harta itu seolah lebih utama daripada Tuhan. Dan itu semua dikatakan mendatangkan murka Allah. Dan kalau masih terus melakukan hal-hal itu, bahkan Rasul Paulus mengatakan ini ada dalam kurung di dalam Alkitab kita itu seperti orang-orang yang durhaka. Nah, saudara-saudara, mari kita berproses untuk mematikan hal-hal yang bisa menjerumuskan hidup kita masuk ke dalam dosa. Tentu butuh perjuangan panjang, butuh tekad yang besar. Namun karena kita adalah orang-orang di dalam Tuhan, mari kita mengandalkan kasih karunia dan kuasa Tuhan. Kita dimampukan untuk mengatasi semua itu. Kita diberi hidup yang baru, kekuatan yang baru. Oleh karena itu mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mematikan semuanya itu. Kiranya Tuhan memampukan kita semua bertumbuh menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin.